Shalom, perkenalkan nama saya Rindu Landari. Saya dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Baik, di sini saya membahas tentang administrasi menurut para ahli, yaitu De Lianggi di tahun 1974, yaitu mengenai segenap proses penyelenggaraan setiap usaha kerja sama sekelompok orang itu untuk mencapai tujuan bersama. Apa tujuan tertentu? Ya baik, saya akan memperjelas mengenai menurut pendapat ahli tersebut. Maksud dari pencapaian tujuan tertentu itu, kita dapat melakukan proses penyelenggaraan yang komprehensif sehingga terencana dengan baik. Jadi setiap langkah atau tindakan yang kita ambil itu dalam menjalankan berusaha dengan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap pencapaian tujuan tersebut. Maka dari itu, dalam konteks ini, setiap elemen organisasi, sumber daya atau aktivitas harus dikelola dengan cermat agar dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Supaya apa? Agar kita mencapai tujuan tertentu, kita harus menjalankan proses penyelenggaraan secara efektif dan efisien, supaya usaha atau rencana kita itu dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik itu dalam hal pertumbuhan bisnis, keuntungan finansial, pelayanan pelanggan yang baik, atau tujuan lain yang relevan dengan usaha tersebut. Di sini juga administrasi kepegawaian juga memerlukan keputusan-keputusan yang efektif dalam hal yang rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembalian, dan manajemen kinerja. Dalam mengidentifikasi solusi yang inovatif untuk mencegah masalah dan meningkatkan kinerja karyawan adalah itu dengan cara bagian dari seni manajemen sumber daya manusia. Di sini juga ada lembaga pengelolaan kepegawaian. Yang pertama itu perencanaan sumber daya manusia, itu supaya mencapai kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi pemerintah, termaksud analisis jabatan, proyeksi kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan masa depan. Baik, di sini juga ada kebijakan kepegawaian, yaitu menurut teori keadilan organisasi. Teori ini mengajikan persepsi karyawan tentang keadilan dalam berbagai aspek organisasi seperti distribusi sumber daya, prosedur keputusan, dan interaksi interpersonal. Dalam konteks kebijakan kepegawaian penting untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan terkait peraturan, promosi, kompensasi, dan penilaian kinerja diterapkan dengan adil dan transparan. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.